Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selijwati Anggreni dari Prodi Teknik Lingkungan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekotoksikologi perairan. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang ekotoksikologi perairan. Ekotoksikologi perairan adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaruh bahan kimia beracun terhadap ekosistem perairan, termasuk interaksi antara organisme hidup, bahan kimia, dan lingkungan perairan itu sendiri. Ilmu ini mengintegrasikan konsep ekologi dan toksikologi untuk memahami dampak polutan pada tingkat individu, populasi, komunitas, hingga ekosistem perairan. Yang pertama yaitu konsep dasar ekotoksikologi perairan. Ada toksikan, ekosistem perairan, rantai tropik, bioakumulasi, dan biomagnetifikasi. Toksikan yang berarti zat beracun yang masuk ke lingkungan perairan seperti logam berat, pestisida, hidrokarbon, dan limbah organik atau anorganik. Ekosistem perairan, sistem lingkungannya terdiri atas komponen biotik, organisme, dan abiotik, air, sedimen, cahaya dalam perairan seperti sungai, danau, laut, dan rawa. Rantai tropik, polutan dapat mempengaruhi berbagai tingkatan dalam rantai makanan dari plankton hingga predator puncak. Bioakumulasi dan biomagnifikasi itu proses di mana toksikan menumpuk di dalam tubuh organisme. Bioakumulasi dan meningkat konsentrasinya sepanjang rantai makanan. Biomagnifikasi. Yang kedua yaitu ada sumber polutan di perairan. Sumber alamiah misalnya logam berat dari pelapukan batuan. Sumber antropogenik ada terbagi menjadi limbah domestik yang ada deterjen plastik. Yang kedua limbah industri ada logam berat bahan kimia. Selanjutnya limbah pertanian ada pestisida, pupuk. Selanjutnya tumpahan minyak ada oil spill. Polusi udara yang terdeposit ke perairan, misalnya hujan asam. Yang ketiga yaitu jenis polutan di perairan, itu ada 5, kurang lebih ada 5. Yang pertama ada logam berat, pestisida, nutrien berlebih, bahan organik, mikroplastik. Logam berat misalnya ada merkuri, Hg, timbal, Pb, dan kadmium, Cd. Untuk pestisida seperti organoklorin, DDT, organofosfat, dan karbamat. Yang ketiga itu ada nutrien berlebih, itu nitrogen dan fosfor dari pupuk menyebabkan eutrofikasi. Bahan organik, limbah yang menyebabkan penurunan oksigen terlalu, itu ada COD atau BOD tinggi. Mikroplastik itu pecahan plastik yang dapat dimakan oleh organisme air. Nomor 4, ada dampak polutan terhadap ekosistem perairan. Terhadap organisme individu ada kerusakan jaringan atau organ, misalnya kerusakan insan ikan. Yang kedua ada gangguan reproduksi, contoh DDT menyebabkan penipisan cangkang telur burung. Ada kematian langsung akibat paparan akut. Selanjutnya terhadap populasi dan komunitas, ada penurunan populasi spesies sensitif, dominasi spesies tahan polutan, ketidakseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu terhadap ekosistem ada penurunan keanekaragaman hayati, ada perubahan rantai makanan, ada peningkatan kejadian eutrofikasi dan hipoxia, itu ada kekurangan oksigen. Selanjutnya yaitu ada parameter untuk mengukur dampak polutan. Ada fisik, ada kimia, ada biologi. Untuk yang fisik terdiri dari suhu, kekeruhan, dan warna.
Untuk yang kimia ada pH, oksigen terlarut, DO, kadar logam berat, dan bahan organik. Untuk biologi ada indeks biotik, keanekaragaman plankton, bentos ikan. Bioindikator organisme yang sensitif terhadap polutan. Yang keenam ada pendekatan dan metode studi ekotoksikologi. Jadi di metode studi ekotoksikologi ini ada pengujian laboratorium, ada LC50 letal konsentrasi 50, konsentrasi toksikan yang menyebabkan kematian 50% populasi uji. Uji kronis mempelajari dampak jangka panjang dengan konsentrasi rendah. Untuk studi lapangannya ada monitoring kualitas air, ada survei komunitas biota perairan. Untuk modeling ada simulasi komputer untuk memprediksi dampak populasi terhadap ekosistem. Yang ketujuh yaitu upaya pengendalian dan manajemen. Yang pertama ada pengolahan limbah. Yang kedua ada restorasi habitat. Yang ketiga ada penggunaan bahan ramah lingkungan. Yang keempat ada peraturan dan kebijakan. Yang kelima ada edukasi dan kesadaran. Pengelolaan limbah, penerapan teknologi pengelolaan limbah untuk mengurangi pencemaran, untuk restorasi habitat, rehabilitas ekosistem perairan yang telah rusak. Untuk penggunaan bahan ramah lingkungan ada mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, dan untuk peraturan dan kebijakan ada penetapan baku mutu air, karena itu juga sangat penting karena itu sesuai dengan apa yang diperlukan di perairan. Dari ini ada larangan penggunaan bahan kimia tertentu, karena ada beberapa bahan kimia yang kalau tidak sesuai dengan baku mutu dia akan menjadi pencemaran yang berbahaya. Yang kelima itu ada edukasi dan kesadaran, yang mengedukasi masyarakat tentang dampak pencemaran perairan. Jadi masyarakat juga harus diedukasi tentang dampak pencemaran perairan. Ekotoksikologi perairan sangat penting untuk melindungi sumber daya air yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia dan organisme lainnya, karena ini adalah kebutuhan utama. Jadi benar-benar harus Selanjutnya yaitu ada studi kasus ekotoksikologi perairan yang menggambarkan dampak polutan terhadap ekosistem. Ada ini dampak pencemaran logam berat di Sungai Citarum, Indonesia. Latar belakangnya ada Sungai Citarum, salah satu sungai utama di Indonesia, mengalami pencemaran berat akibat aktivitas domestik, industri, dan pertanian. Sungai ini menjadi tempat pembuangan limbah dari ribuan pabrik, termasuk limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri Hg, kadmium Cd, timbal Pb, dan kromium Cr. Dan permasalahannya ada bioakumulasi logam berat. Ikan dan organisme air di Sungai Citarum terpapar logam berat melalui air dan sedimen. Akibatnya logam berat terakumulasi dalam jaringan tubuh mereka. Konsumsi ikan yang terkontaminasi oleh masyarakat sekitar meningkatkan resiko keracunan logam berat yang berdampak pada kesehatan manusia seperti kerusakan saraf dan ginjal. Yang kedua ada penurunan keanekaragaman hayati. Banyak spesies sensitif seperti plankton dan ikan kecil mengalami penurunan populasi. Spesies tahan polutan seperti mikroorganisme tertentu mendominasi ekosistem yang mengganggu keseimbangan rantai makanan. Ada juga yaitu selanjutnya ya eutrofikasi. Limbah organik dan bahan kimia dari industri dari rumah tangga memperburuk kondisi. Eutrofikasi menyebabkan hipoksia, kekurangan oksigen yang mematikan bagi banyak organisme akuatik. Di sini juga ada dampak ekosistemnya, kehancuran habitat, pencemaran rantai makanan. Upaya yang dilakukan itu ada pemantauan dan penelitian yang termasuk pengukuran konsentrasi logam berat di air, sedimen, dan biota dilakukan oleh berbagai lembaga. Kajian dampak terhadap kesehatan manusia dan ekosistem dipublikasikan untuk meningkatkan kesadaran. Rehabilitas dan restorasi.
Ada program rehabilitas Sungai Citarum melalui inisiatif Citarum Harum yang mencakup pengolahan limbah, penghijauan daerah aliran sungai DAS, dan edukasi masyarakat. Untuk penegakan hukum, pemerintah mengawasi pabrik yang membuang limbah tanpa pengelolaan standar. Pelajaran yang dapat diambil, pentingnya penegakan regulasi terhadap pembuangan limbah industri, pentingnya pemulihan ekosistem perairan yang telah rusak untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem dan kesehatan masyarakat, peran masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan sungai melalui edukasi dan kolaborasi dengan pihak berwenang. Kesimpulannya ada, studi kasus ini menunjukkan bagaimana pencemaran logam berat dapat merusak ekosistem perairan dan mempengaruhi manusia. Pendekatan multidisiplin termasuk ekotoksikologi sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara holistik dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.